tidak pernah kenal secara pribadi, bukan teman dekat atau teman jauh, tiba-tiba kalian benci, itu berarti kalian gila. Kalau kalian dikatain gila, terima. Begitupun saya kalau dikatain orang ini itu saya terima. Tapi kalau saya tidak begitu ya saya diem aja, makanya saya tidak marah gitu. Itu jadi kita tuh jangan jadi orang-orang yang gampang terhasut atau gampang ikut-ikutan. Kalau kalian mau ikut-ikutan, kalian cari dulu secara tepat. Apa nih problemnya, masalahnya apa nih. Terus kalian timbang-timbang. Oh bener nih kata dia, oh ya ini salah nih. Kalau yang salah disalahkan, yang betul dibetulkan. Jangan yang betul disalahkan, yang salah dibetulkan. Itu udah keblinger. Berarti kalian itu memang penerus. Ya nggak salah kalau di Indonesia banyak demo, disuruh bikin kerusuhan mau. Ya ini sebabnya dari netizen. Untung aja itu apa namanya, apa sih 212 itu. Untung aja nggak diizinin sama pemerintah. Coba kalau diizinin sama pemerintah, pasti netizen yang otaknya pada pendek yang pada turun ke lapangan. Bener, karena kalau yang pinter tidak akan pernah mau melakukan itu. Karena kalau yang pinter tidak akan pernah mau merusak segala fasilitas negara, apalagi nggak bayar pajak. Saya mau unfollow orang saya mau follow, terserah saya. Akun-akun Instagram saya, ya. Buat saya berteman itu bukan dari Instagram, tapi berteman itu ada kehidupan yang real, saling mengenal, bertemu, telepon-teleponan, berbicara, tukar pikiran, itu yang namanya pertemanan, bukan di Instagram. Jadi hak saya mau unfollow siapa mau saya unfollow semua kenapa? Emang kenapa? Saya nggak butuh teman banyak di Instagram, cuman untuk kepo doang, ngapain? Kalian tuh harus lebih bijak lah, supaya negara kita nggak selalu terpuruk sama orang-orang macam kalian. Saya tuh nggak pernah benci sama orang, saya nggak pernah benci, saya juga nggak pernah mau tahu. Tapi kalau saya tunggu nih, Re telepon. Iya Re. Oke, mari yang langsung jadi. Oh iya ya, oke. Gue juga bawa itu kamera yang yang kecil itu, yang warna coklat Fuji. Oh, nah. Saya nggak pernah nyenggol orang duluan, tidak pernah. Kalau saya naikin di story saya, itu bukan berarti saya yang duluan. Coba deh, kalian kalau masih punya kuota banyak ya. 2 tahun yang lalu, awal mula COVID itu di tahun 2019, 19 ya. Awal COVID ya. Maaf nih kalau salah. Awal COVID 2019 di bulan Maret di tanggal 20, 17, 18, 19, 20, 21. Di bulan Maret di tanggal 21 apa 23 Maret saya lupa. Saya orang pertama kali jadi habis ulang tahun saya beberapa hari pokoknya tiba-tiba lockdown di Jakarta, Indonesia seluruhnya ya. Lockdown tuh habis ulang tahun saya. Kalau kalian cermati, kalian punya kuota ya, kalian cek di Google. Pertama kali selebriti yang menyumbangkan uangnya pribadi untuk membantu korban COVID yang pengangguran, yang tidak punya pekerjaan. Apa sayang? Abang mau yang mana? Ami aja yang pilih. Enggak, kamu aja pilih, nanti Ami yang kamu nggak pilih. Ya udah, taruh di sini. Taruh di situ sayang, yang taruh di sini.
Mulai deh ungkit-ungkit kebaikan. Kebaikan harus diungkit supaya kalian sadar bahwa kontribusi saya untuk negara itu sudah banyak. Saya bukan ngomong belakang, saya bukan ngomong mengarang-arang. Kalian boleh cek semua, Google kan ada. Beli kuota, cek di Google. Kontribusi saya untuk negara bahkan tidak diminta, saya berikan. Pertama kali yang memberikan dana COVID bantuan berupa uang tunai dan berbentuk waduh, ada Iron Man, dan berbentuk APD itu saya pertama kali. Saya pertama kali. Kalian netizen mungkin salah satu yang ngebully saya adalah orang yang pernah saya bantu. Nggak cukup sampai di situ, saya memberikan 700 apa 800 sembako kepada kepala keluarga. Sembako yang isinya nggak sedikit, nggak ecek-ecek, beras, minyak, gula, kopi, susu, coba mie instan, apalagi tuh, teh, aduh banyak banget macemnya. Madam ini punya mana? Mau dia? Ya kasih aja. Udah sini. Ya itu yang tidak diminta, tapi karena kesadaran dan otak saya bekerja bahwa setelah lockdown pandemi banyak banget kan yang dipecat-pecatin kan. Nah, nggak ada tuh yang bergerak. Pas saya bergerak baru pada mulai patungan di mana? Di kitabisa.com, di sini, di situ. Semua punya jalannya untuk ngebantu, tapi saya juga punya jalan sendiri untuk ngebantu orang-orang yang menurut saya butuh dibantu. Ya, itu pertama kalian harus ingat. Kalian kontribusinya apa buat negara? Gak usah buat negara, buat sekeliling kalian yang tinggal deket komplek deh. Kontribusinya apa? Udah ya, itu gak cukup sampai di situ. Tidak lama COVID berjalan di Sukabumi, ya itu ada gempa bumi. Banyak sekali rumah-rumah orang yang rusak, rubuh. Bahkan sudah tidak bisa ditempati lagi. Bahkan ada juga yang sampai merenggut nyawa. Sukabumi, ini kalian cek ya di Google ya. Sampai aparat atau apa ya, orang yang berkepentingan di Sukabumi seperti apa ya? Kalau Sukabumi itu apa, gubernur apa bupati ya? Saya takut salah nih. Gubernur atau bupatinya aja nggak ada tuh nyumbang untuk ngebangun lagi itu warga-warganya, rumahnya. Malah saya sama Kak Fitri yang menyumbangkan uang saya pribadi bermiliar-miliaran tanpa harus ada orang tahu ya untuk Sukabumi. Dibagikannya bagaimana caranya? Dibagikannya dengan berbentuk voucher. Jadi satu kepala keluarga akan dapat voucher 5 sampai 10 voucher. Satu vouchernya itu 1 juta. Untuk rumah yang paling hancur itu yang benar-benar harus dibangun lagi itu akan dikasih voucher 10 atau bahkan bisa lebih. Tahu nggak itu berapa kepala rumah tangga yang rumahnya hancur? Tanya Sukabumi, ada nggak saya berbohong? Silahkan tanya. Siapa yang membantu memberikan voucher bangunan rumah yang kalian bisa tukerin dengan bangunan-bangunan rumah seperti semen, pasir, batako, batu bata, kayu, besi, apapun itu. Coba tanya, benar nggak Nikita sama Kak Fitri menyumbangkan duitnya secara pribadi? Miliaran loh itu, kalian nggak tahu kan? Coba, kalau kalian kontribusinya apa untuk negara? Gak sampai di situ. Saya sampai detik ini masih memberikan gaji untuk guru-guru honorer di Makassar. Sampai detik ini loh. Coba, berapa banyak uang saya pribadi yang saya keluarkan? Mana ada gak kalian kepikiran ngebantu sesama? Saya itu kalau mau berpikir secara akal sehat, ngapain saya bantu orang? Saya juga butuh uang kok buat keluarga saya. Tapi saya gak punya pikiran itu. Yang saya pikirin adalah ketika saya membantu orang, doa mereka lah yang akan membantu saya. Gitu.
Jadi kalian tuh jangan otak pendek, pikiran pendek. Mana pernah saya open donasi? Saya open donasi baru kemarin. Boleh silakan cek di Google manapun, di berita manapun. Itu juga donasi yang saya open malah dari netizen ada yang cuman kirim 50.000, 10.000. Tapi itu alhamdulillah total uang yang dikirimin sama netizen Indonesia yang katanya selalu simpatik sama hal-hal yang berbau dengan musibah atau bencana alam. Tapi cuma terkumpul 40, hampir 40 juta. Malah banyakkan uang saya yang nyumbang secara pribadi. 80 juta saya nyumbang pribadi itu untuk korban banjir di Kalimantan. Kalau saya mau memperkayakan diri saya sendiri, saya udah jadi orang yang pelit, medit. Saya nggak mau melakukan itu. Karena saya tahu saya dosanya banyak, saya butuh orang-orang yang banyak mendoain saya. Karena saya orangnya nggak egois. Saya orangnya gampang tersentuh sama hal-hal yang sensitif yang buat saya nangis. Nggak sampai di situ, nggak sampai di guru honorer yang sampai detik ini masih saya gaji. 12 guru honorer, bayangin. Setiap bulan saya harus ngeluarin uang berapa. Nggak sampai di situ. Ya, ada namanya Yayasan Kanker Anak. Yayasan Kanker Anak itu adalah bergerak di pastinya tentang kanker, tapi untuk anak-anak yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang anaknya kanker tapi mau berobat harus ngantri, yang mau operasi harus ngantri. Itu saya yang biayain yayasannya. Gak pernah masuk berita netizen, gak pernah. Kenapa sih saya mau bantu? Karena saya punya keponakan pernah sakit kanker dan meninggal. Ibu saya meninggal juga karena kanker. Mana pernah saya bilang-bilang. Coba, saya balikin tanya. Di mana kontribusi kalian? Jangan gara-gara satu berita yang menurut kalian simpatik banget karena dia sudah tidak punya orang tua. Tapi kalian harus ingat, dia masih punya kakek nenek, om tantenya, masih bisa jalan, masih bisa pergi kemana-mana, berarti masih sehat. Kenapa kalian tidak simpatik sama hal-hal yang terjadi belakangan ini di Indonesia? Seperti bencana alam kemarin di Kalimantan, di mana lagi tuh banjir. Belum lama ini Gunung Semeru. Di mana otak kalian? Kalau ngomongin anak yatim piatu, saya juga yatim piatu. Di luar sana yang lebih tidak beruntung hidupnya banyak yang yatim piatu. Kalau dikumpulin satu Indonesia ini, yang yatim piatu hidupnya susah, jutaan. Bahkan gak punya kakek nenek, bener-bener sebatang kara, jutaan kalau mau dikumpulin. Gak punya rumah, gak punya mobil, gak bisa main ke mall, jutaan kalau mau dikumpulin. Saya itu tidak pernah ngusik. Saya menjelaskan yang harus diluruskan. Berduka itu gimana sih definisinya? Berduka itu tidak boleh, berduka itu tidak boleh mengambil keuntungan atas kesedihan. Kalau kalian suka dibodoh-bodohin, kalian makan, tapi kalian jangan ikut ngebully orang. Makan aja telan sendiri. Kalian tuh jangan terfokus sama satu orang terus. Kasihan loh ini loh. Saya aja nih baru dapat WhatsApp nih. Ya. Yayasan kanker yang saya bantu, 2 orang anak baru meninggal. Sedih saya. Sedih banget saya. Kenapa gara-garanya dia bisa meninggal? Karena harus ngantri berobat. Di kemo ngantri, semua ngantri. Berapa banyak yang harus saya bantu. Kalau saya bantu terus orang, anak-anak saya gimana?
Harusnya kalian netizen bergabung, ngebantuin. Kemana kalian tuh saudara-saudara? Gak usah kita bantuin orang yang jauh deh. Tetangga, saudara, banyak yang kalian telantarin kok. Kalian lebih fokus ke media sosial Instagram. Untuk ngujat orang, untuk nonton live Instagram. Banyak waktu kalian. Mana pernah kalian? Pasti banyak jutaan orang ya. Nih di Indonesia nih yang lebih mentingin Instagramnya dibanding keluarganya. Sampai anaknya kecebur got. Sampai nggak masak. Jadi kalau cuma dihujat, dimaki sama kalian, itu bukan satu hal yang besar untuk saya. Orang ormas besar aja saya ngadepin sendiri kok. Kalian kemana? Ormas besar loh, yang punya pengikut fanatik hampir satu Indonesia aja saya lawan sendirian. Kalau cuma untuk berantem ngurusin geng sampah, apalagi itu satu lagi orang gila burik apa, itu nggak masuk hitungan saya. Itu bukan apa-apa. Yang saya lehernya mau ditebas, saya mau dibunuh di pinggir jalan, udah pernah saya rasain, itu nggak seberapa. Jadi kalian tuh pakai akal sehat, otaknya tuh digunakan dengan baik. Bilangnya negara ini negara Islam penuh dengan toleransi. Mana? Mana yang dibilang toleransi? Mana? Ada. Kalian tuh gampang. Ini negara tuh gampang untuk diprovokasi, dihasut, dikasih berita hoax. Itu baru benar. Aduh, balik lagi ke galak, balik lagi ke situ. Astagfirullahaladzim. Udah bingung. Tapi kalau kalian mau cari kebaikan saya, kalian cari aja di Google berapa banyak saya bangun masjid. Makanya jangan pada iri. Kalau saya nggak kerja, Mas, saya tetap duitnya banyak. Bukannya saya sombong, tapi itu kenyataan. Karena apa yang sudah saya lakukan tidak saya umbar, dan ternyata itu jadi pahala yang selalu mengalir selama saya masih hidup. Ada lagi. Belum cukup sampai di Yayasan Kanker. Saya juga sampai detik ini sudah berjalan hampir kurang lebih 4 tahun ya. Saya punya anak-anak asuh, yaitu anak-anak yatim piatu. Kurang lebih sekitar 400 orang ya, banyak di daerah-daerah yang sampai detik ini saya bantu. Setiap bulan itu saya selalu keluar uang miliaran, asal kalian tahu. Untuk rumah yatim piatu ini, rumah yatim piatu itu, pesantren ini, untuk guru honorer, untuk Yayasan Kanker, untuk apa lagi? Banjir, gempa bumi. Itu kalau saya totalin ya, itu bisa beli semua kehidupan kalian, tahu nggak? Nah tuh, nih pikiran-pikiran gembel nih kayak begini nih. Arsri_Oga. Ya ini karena orang sakit tuh dirimu yang sakit. Udah mah nggak bisa ngebantu, komen pula, follow juga. Udahlah, capek. Sekarang mah saya mah orangnya to the point aja. Kalau yang ngebully saya atau maki-maki saya masih dengan kata-kata halus, kayak cuman
Contoh, dasar lo, pengangguran lo, makanya lo rusuh-rusuhin hidup orang, pansos lo, nggak pansos nggak makan, wajar. Saya tidak akan laporkan ke polisi. Tapi kalau udah lewat dari situ, Madam nggak habis ke ya ke saya. Saya minta saus. minta. Tapi kalau udah lewat dari situ, saya cari, habis itu saya laporkan ke polisi. Karena pasalnya ada, pasalnya jelas, perbuatannya jelas. Nggak apa-apa, saya mau buang waktu ngelaporin polisi. Yang penting kalian masuk, Bui. Sebenarnya contoh-contohnya tuh udah banyak. Kayak Om Deddy Kobuser pernah nyamperin hatersnya. Siapa lagi? Hatersnya Sari ini aja sampai masuk penjara tuh. Penjaranya lama lagi 3 tahun. Jangan pernah nantangin atau jangan pernah bermain deh sama pasal-pasal yang dibuat sama pemerintah. Jangan. Ya. Pokoknya saya peringatkan itu. Kalau kalian mau maki saya dengan kata-kata yang paling kejam pakai akun pribadi, saya akan cari. Tapi kalau pakai akun fake, saya akan blok. Oke? Ayu Ting Ting juga pernah nemuin hatersnya. Ya udah kalau begitu ya. Saya pamit dulu karena saya mau ada makan siang sama sahabat-sahabat saya.